Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang manajemen ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang manajemen dan apa pekerjaan dari manajemen. Nah, sekarang kita cek dulu, lihat dulu ininya seperti apa. Oke. Nah, kita akan lihat. Kalau kemarin kita sudah berbicara ya, belajar apa itu manajemen. Dan kemudian apa itu manajer, gitu kan? Kemarin sudah nih di pertemuan pertama kita bahas mengenai itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya pekerjaan dari manajer itu, gitu ya. Kenapa manajer itu kadang-kadang gajinya lebih gede nih daripada karyawan biasa? Karena memang pekerjaannya itu sedikit berbeda dengan karyawan biasa, gitu kan? Karena memang perlu skill, perlu pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer berarti dia harus membuat perusahaan itu berjalan dengan baik. Kemarin kan kita sudah bicara tentang arti dari manajemen. Jadi bagaimana dia mengatur sesuatu itu, manajer itu ya, dia harus mengatur perusahaannya itu supaya menjadi lebih baik. Nah, lebih baiknya seperti apa? Nah, gampangnya adalah kalau kita lihat profitnya aja deh. Profitnya misalkan kalau nggak ada manajer atau manajer yang lama misalkan bisa mendapatkan keuntungan 100 juta, ini kemudian menjadi 50 juta gitu kan, berarti kan tidak lebih baik kan gitu kan. Tetapi kalau keuntungannya menjadi 150 juta, itu berarti salah satu kondisi di mana manajemen pengaturan itu mampu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi sehingga salah satu tujuan daripada adanya manajer itu tercapai. Nah, sekarang kita lihat nih manajemen dan pekerjaannya. Manajer itu pekerjaannya apa aja? Nah, kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih, manajer itu kerjanya apa? Yang pertama adalah membuat schedule meeting. Makanya, gitu kan, CEO itu banyak sekali dia melakukan meeting. Setiap hari kerjaannya adalah meeting karena memang 59% itu adalah meeting. Kemudian 22% adalah desk work. Kayak misalkan tanda tangan, ya kan? Tanda tangan itu kerjaannya manajerial tuh, manajer ya. Kemudian scheduling meeting, jadi meeting-meeting yang tidak terschedule, menerima telepon, dan kemudian juga melihat fasilitas yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu kira-kira gambaran kalau kita lihat sehari-hari dari perusahaan seorang manajer itu pekerjaannya itu, gitu ya. Jadi meetingnya udah di di scheduling, gitu kan. Tanda tangannya di meja juga banyak, gitu kan. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, itu kira-kira pekerjaan daripada manajer. Ada yang berminat menjadi manajer nih, gitu kan? Ya pasti semuanya berminat gitu ya. Oh, gajinya gede, cuman pekerjaannya juga berbeda. Nah, tetapi dalam proses pekerjaannya ini ada berbagai macam ilmu yang harus digunakan. Meeting itu tidak hanya harus meeting, harus ketemu ngobrol gitu ya, tetapi ngobrol pun harus ada isinya dong gitu kan. Kita harus ngobrol tuh ada isinya nih apa yang diobrolkan ya, keputusan-keputusan yang dibuat dari meeting itu sendiri. Begitu juga kalau kita mau tanda tangan gitu kan, kita harus melihat isinya itu apa gitu kan, apa yang kita tanda tangani. Jangan-jangan nanti kalau kita sudah tanda tangani ternyata berakibat jelek dari perusahaan, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab manajer juga. Nah, ini kira-kira yang penting yang harus kita pelajari. Nah, manajemen itu tugasnya sebenarnya selain ini tadi pekerjaan ini tadi ya, tugas dalam pekerjaan ini ada 4 sebenarnya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengendalian, dan ada pengendalian. Nah, manajemen itu pekerjaannya sebenarnya simpel 4 ini. Jadi kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan dia hari-hariannya itu seperti ini, gitu kan? Nah, semuanya ini mengandung proses yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi di proses meeting yang terschedule atau schedule meeting ini ada juga nanti proses perencanaan, tujuan perusahaan saat ini seperti apa, harus seperti apa, ya kan?
Nah, ini kemudian pengorganisasiannya seperti apa, kita mendelegasikan kemana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, apa toh perencanaan gitu ya. Perencanaan sebelum melakukan sesuatu, manajer ini harus memikirkan apa tujuan organisasi, bagaimana mencapainya, bagaimana sumber dayanya, baik itu manusia, baik itu finansial, dan kapan selesainya. Ya, jadi itu harus terprogram, gitu ya. Pada saat kita membuat sebuah perencanaan, kita akan ada kegiatan ini, kapan waktunya, sumber dayanya ada tidak, kapan selesainya. Nah, ini masuk dalam tahap perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Bagaimana manajer mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasinya untuk menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat pula, serta pengalokasian sumber daya yang tepat pula, gitu ya. Kemudian ada kepemimpinan atau pengarahan atau leading, atau sering kita sebut sebagai pengorganisasian. Itu adalah bagaimana manajer mampu untuk mempengaruhi bawahan agar mereka mau bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh manajer, sehingga goals-nya dari manajer itu juga akan tercapai. Yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Bagaimana manajer mengawal seluruh aktivitas dalam organisasi agar tetap berada pada jalur yang benar, tetap ada pada jalur yang benar. Ini controlling. Ya, jadi pekerjaan manajer yang tadi ada dibagi-bagi menjadi berapa persen di atas tadi, itu semua adalah pekerjaannya meliputi 4 proses: planning, organizing, coordinating atau leading, dan controlling. Oke, manajemen dan organisasi. Kita akan melihat nih, ya, manajemen, ya, input dari environment itu ada HR, ada financial resource, ada physical resource, sampai information and resource. Kemudian diolah di sini sampai menuju goal atau tujuan secara efektif dan efisien. Jadi semua manajer itu menginginkan bagaimana tercapainya tujuan dengan cara efektif dan efisien. Nah, kemudian bagaimana sih manajemen itu secara efektif dan efisien? Jadi kalau kita bekerja, kita harus bekerja secara efektif dan efisien. Kalau manajemen bekerja mampu mencapai tujuan, tetapi tidak efektif dan efisien, itu namanya juga bukan seorang manajer yang baik. Jadi manajer yang baik adalah bagaimana dia melakukan 4 kegiatan tadi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan evaluasi, supaya mencapai goals yang efektif dan efisien. Ya, jadi tujuannya keberadaan manajemen di dalam perusahaan itu adalah seperti itu. Ya, bagaimana kita menggunakan keempat hal tadi, keempat hal pekerjaan dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, sama evaluasi, untuk mencapai tujuan dalam perusahaan secara efektif dan efisien. Kalau tujuan tercapai tidak efektif dan efisien gimana? Nah, berarti itu juga belum menjadi manajer yang baik di situ. Apa toh efektif tuh, gitu kan? Nah, seorang manajer untuk memilih, jadi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau si manajer itu untuk memilih menggunakan cara, metode, peralatan yang tepat guna mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat manajer yang efektif itu mampu dia mencari cara atau metode yang tepat guna mencapai tujuan tertentu. Kalau efisien adalah bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Jadi pekerjaan itu dilakukan dengan benar. Nah, manajer yang efisien ialah manajer yang mampu mencapai hasil output lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan. Dengan sumber daya input yang sekecil-kecilnya bisa untuk memperoleh hasil atau output yang semaksimal mungkin untuk perusahaan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai seorang manajer yang efisien. Ya, jadi dia mampu untuk menggunakan dengan cara yang benar, metode yang benar, peralatan yang benar, supaya dia mencapai
output yang lebih besar daripada inputnya. Nah, ini adalah tantangan dari manajer. Nah, apakah Anda bisa menjadi manajer yang seperti itu? Nah, mungkin perlu diskusi ya. Nah, manajer itu pekerjaannya tadi ya, ada yang kita sebut presentase tadi, ada proses. Dia punya ilmu, nggak harus punya ilmu, ya, tentang bagaimana menjadi seorang manajer. Sumber keahlian manajemen, keahlian manajer dari mana? Yang pertama adalah dari pendidikan yang baik. Dilanjutkan dengan pengalaman kerja maupun pengalaman hidup. Loh, pengalaman hidup penting untuk manajer. Karena kan sebenarnya kegiatan hidup kita sehari-hari ini kan penuh dengan decision making. Salah satu pekerjaan dari manajemen yang paling sulit adalah membuat decision making. Kalau di dalam hidup kita tidak pernah mampu untuk membuat sebuah decision making, maka kita tidak akan pernah menjadi manajer yang baik. Karena manajer yang baik adalah bagaimana membuat sebuah decision yang baik untuk perusahaannya. Nah, kalau dia tidak bisa membuat decision yang baik untuk hidupnya, kita juga harus pertanyakan dong, apakah dia mampu untuk membuat sebuah decision yang baik untuk perusahaannya. Nah, pengalaman bekerja ini juga luar biasa. Ya, dengan pengalaman bekerja, manajer ini bisa mempunyai intuisi ya, yang membantu manajer ini untuk mengambil berbagai keputusan yang tepat. Ya, nah makanya berbagai macam itu tadi pengalaman, experience ini menjadi keahlian dari untuk membuat atau menjadi seorang manajer yang baik. Nah, manajer tentunya ini ya, apa namanya, kalau kita lihat seorang manajer yang baik, kembali lagi bahwa dia tidak hanya harus mempunyai nilai akademik yang baik, tetapi juga dia harus mempunyai experience yang cukup untuk menjadi manajer yang baik. Nah, kalau kita lihat tingkatan dari manajer, itu ada 3 nih. Ada manajer puncak, manajer menengah, dan manajer untuk garis pertama atau lower manager. Jadi ada lower manager, middle manager, dan top manager. Nah, kalau manajer tingkat pertama itu adalah manajer yang biasanya akan masuk ke area-area operasional. Ya, kayak misalkan supervisor, kayak misalkan mandor, itu adalah first line atau lawyer manager di situ. Agak ke atas lagi ada middle manager, yaitu mereka yang ada di posisi di tengah-tengah sebuah organisasi sampai kemudian level manajer puncak. Jadi kalau kita lihat di sebuah organisasi di universitas misalkan, rektor ada di mana? Rektor ada di posisi top management. Middle management di mana? Dekanat. Sedangkan lower management di mana? Lower management adalah kaprodinya. Ya, itu adalah kalau kita di universitas. Tetapi kalau kita ada di perusahaan juga mungkin masing-masing perusahaan mempunyai jabatan yang berbeda-beda. Ada satu misalkan manajer pemasaran. Nah, itu bisa menjadi middle manager. Gitu kan? Sedangkan bawahnya apa? Oh, bawahnya ada misalkan koordinator sales. Itu menjadi lower manager. Supervisor sales menjadi lower manager. Sedangkan gitu kan, direktur utama bidang pemasaran itu bisa menjadi top management atau CEO bisa menjadi top manager. Jadi di dalam perusahaan itu banyak istilahnya ya, banyak istilahnya, tetapi kita harus memahami dari tingkat pekerjaan, siapa yang ada di atas dan siapa yang ada di bawahnya. Nanti kita akan lebih diskusi masalah itu di pengorganisasian. Nah, ini tadi adalah managerial skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tadi kalau kita sepakat bahwa untuk masing-masing perusahaan, masing-masing manajer
di dalam perusahaan tidak hanya pendidikan dasar ya atau pendidikan manajemen atau konseptual dari manajemen yang penting, tetapi juga experience yang penting. Nah, sekarang kita lihat untuk top manajemen memang konseptual ini penting, banyak ya. Yang kuning ini konseptual, human resource dan juga technical. Ini yang paling kecil, tetapi dia konseptualnya harus paling luas. Pemikirannya harus paling komprehensif. Kalau untuk middle ini sama ya, dari konseptual, human relation sama technical ini harus sama, sedangkan untuk lower management di mana technicalnya dan human relationnya harus lebih banyak daripada konseptual. Ya. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan manajer, tingkatan manajer, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer. Saya rasa itu untuk materi yang pertama dari kuliah manajemen. Kita lanjutkan dengan berbagai macam diskusi nanti ya. Oke, saya kira saya harus akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.